warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Kurniawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen dari SD Negeri 1 Adimulyo. Kali ini saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu Dian Setiati selaku coach, dan coachnya adalah Ibu Daryatun. Mari kita lakukan kegiatan supervisi ini dengan bahagia. Sudah siap Ibu Dian? Siap, Ibu Ika. Assalamualaikum Bu Dian. Kelihatannya Bu Dian hari ini lesu apa gembira atau bahagia atau bagaimana ini Bu Dian? Gembira ini Bu Ika bisa bertemu di sini ya sama Bu Ika. Jadi saya membawa hawa bahagia ya? Iya. Oke, terima kasih loh ini Bu Dian sanjungannya buat saya. Oke, sebelum kita melakukan nanti saya melakukan supervisi terhadap Bu Dian ya dalam kegiatan coachingnya dengan Ibu Daryatun. Sebelumnya saya akan berdiskusi nih dengan Bu Dian terkait rubrik-rubrik penilaian yang nanti akan saya amati ya dengan Bu Daryatun ini. Nanti saya akan melihat Bu Dian dalam melakukan coaching, yaitu menilai coach dan coachingnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Selanjutnya juga saya akan menilai respon atas jawaban dari Bu Dian ketika coaching bercerita. Responnya itu akan seperti apa. Dan selanjutnya, dan Bu Dian juga jangan lupa ya, ini ada prinsip dari coaching ya, yaitu ada kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi pertanyaan ya terhadap coaching yang akan di coaching oleh Ibu Dian. Begitu ya? Iya. Oke. Saya mulai pertanyaannya untuk Bu Dian ya. Iya. Ini saya akan melakukan supervisi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Dian kembangkan dalam coaching kali ini? Yang kompetensi yang saya kembangkan dalam coaching kali ini ya Bu Ika, ini saya agak dalam mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot ini Bu Ika, yang belum saya itu kompetensi yang belum saya kuasai betul ini Bu Ika. Oke, jadi dua ini ya namanya. Kemudian, nah ini kompetensi yang mana yang sekiranya akan Bu Dian kembangkan secara spesifik? Spesifiknya itu yang mana ini? Yang seperti apa? Ini dua-duanya ini Bu Ika, mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan yang bobot ini ya Bu, ya dengan kesadaran penuh itu ya Bu, yang belum saya ini spesifiknya seperti itu. Jadi Bu Dian ingin nanti spesifiknya mendengarkan dengan aktif, kemudian dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Dian mampu hadir secara penuh di sini. Seperti itu ketika melakukan coaching. Oke, saya menangkap apa yang Bu Dian khawatirkan dan ingin dikembangkan lebih lanjut. Seperti itu ya. Nah, menurut Bu Dian, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam coaching kali ini sehingga apa yang ingin Bu Dian kembangkan itu tercapai? Indikatornya apa? Ya Bu Ika, ya saya dalam coaching ini berharap ini nanti pada saat saya melakukan coaching ini coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Ika, sehingga permasalahannya dapat teratasi dengan baik. Terus saya bisa demikian juga dalam observasi kali ini saya dapat melakukan coaching dengan baik ini Bu Ika. Oke, sepertinya itu saja Bu Dian dalam observasi kali ini. Saya memberikan beberapa pertanyaan. Nanti saya harapannya kegiatan coaching Bu Dian dengan Bu Daryatun bisa berjalan dengan lancar. Demikian dulu prasupervisi kita kali ini ya Bu Dian ya. Nanti kita lanjutkan di pasca supervisi. Oke, silahkan. Ya, silahkan untuk melanjutkan prosesnya. Assalamualaikum Bu Daryatun. Waalaikumsalam Bu Dian. Selamat siang Bu Daryatun. Oh ya, selamat siang kembali Bu Dian. Ini bagaimana ini kabarnya Bu Daryatun? Alhamdulillah kabar hari ini baik, sehat, dan insya Allah aman lah. Baru selesai mengajar nih ya Bu Daryatun ya? Ya betul sekali, jadi baru saja keluar dari kelas, kemudian tadi langsung ke kantor
minum dulu Bu, biasa habis mengajar itu sininya serak gitu. Iya. Nah ini katanya ini Ibu Daryatun mau ngobrol, mau menyampaikan sesuatu. Ini sesuatu apa ini Bu Daryatun? Silakan Ibu untuk menyampaikannya. Iya benar sekali Bu Dian, ini walaupun masih agak serak tapi saya tetap menyempatkan untuk apa yang menyampaikan kepada Bu Dian. Jadi begini Bu Dian, ini beberapa hari ini saya mengajar materi ya, beberapa materi ini terutama kemarin terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya, karena sekarang kita diharapkan untuk bisa mengajar dengan yang berdiferensiasi gitu. Nah saya sudah mencoba dengan berbagai variasi nih Bu Dian ya. Jadi saya di kelas 4 itu mencoba untuk apa ya namanya mengajar sesuai dengan apa berdiferensiasi itu. Akan tetapi ternyata dari beberapa kali saya mengajar itu hasilnya belum bisa apa namanya ya belum bisa maksimal begitu. Jadi untuk hasilnya belum bisa maksimal. Kemudian anak-anaknya masih gimana ya kurang paham, belum bisa memahami, seperti kayak aneh begitu loh Bu. Iya, yang namanya anak-anak kan cuma bengong kayak gitu kan Bu. Ya seperti itu. Karena mungkin juga belum didukung oleh bapak ibu guru yang lain yang mungkin memang belum melaksanakan apa namanya pembelajaran yang berdiferensiasi begitu Bu. Guru-guru mapel tentunya itu juga memang pengaruh karena setiap apa namanya pembelajaran itu kan mapel sendiri-sendiri begitu ya. Iya Bu, ini berarti pembelajaran berdiferensiasi ini topik yang sangat menarik sekali ini ya Bu. Nah ini kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit ini Bu untuk berdiskusinya ya. Enggak apa-apa, kayaknya masih oke lah. Jadi apa yang ingin Ibu Daryatun capai nih dalam diskusi kali ini Ibu? Jadi begini ya Bu Dian, sebenarnya awalnya itu saya juga bingung mau menyampaikan ke siapa gitu ya. Jadi untuk kali ini karena saya sudah menyampaikan ke Bu Dian, saya ingin mendapatkan solusinya Bu Dian. Ya, solusinya tentang bagaimana cara supaya pemahaman siswa kita itu meningkat gitu. Karena memang awalnya ya seperti saya sampaikan tadi itu kayak materinya kok apa anak tidak masuk, diberi pembelajaran seperti melihat saya itu seperti aneh begitu. Karena ini hal yang baru ya begitu. Iya. Kemudian juga supaya apa ya partisipasi anak itu meningkat begitu Bu Dian. Iya. Jadi tidak hanya diam begitu. Iya. Kemudian selanjutnya ya saya berharap tidak hanya saya yang melakukan apa pembelajaran berdiferensiasi, tapi juga rekan guru yang lain juga seperti itu pembelajaran di kelas tentunya. Oh begitu Bu, hebat sekali ini Bu Daryatun ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, berusaha. Baru beberapa hari sih cuma kok kelihatannya seperti itu. Oh, ya bagus ini ya Bu, apalagi dengan bervariasi yang berbeda ini ya Bu, bagus sekali ini. Ini tapi ini Ibu merasa hasil pemahaman siswa belum optimal ya tadi ya. Iya, nah, kemudian ini Ibu apa yang masih yang menjadi permasalahan ini dalam pembelajaran itu sebenarnya itu Bu? Ya. Sebenarnya begini, untuk mungkin ada beberapa hal lah, ada beberapa hal yang kaitannya dengan masalah pemahaman materi ini tentunya ya, kemudian partisipasi siswa, kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi, berarti ada 3 mungkin ya. Antara itulah kemudian kurang lebihnya begitu. Kemudian bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran itu yang membuat saya masih belum menemukan solusi begitu. Apalagi seandainya saya membayangkan bagaimana berkolaborasi dengan teman sejawat begitu ya. Jadi sama-sama kita melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini mungkin itu lebih apa ya? Ke anak itu lebih mengena. Jadi ada keterkaitan begitu. Sesuai dengan kebutuhan siswa ini Bu. Betul. Nah, ini menarik sekali nih Bu obrolan kali ini ya. Ini Bu Daryatun memiliki 3 hal tadi ya yang menjadi kendala dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Jadi terkaitan pemahaman materi, partisipasi siswa dan kolaborasi ya, kolaborasi dengan guru mapel. Ataupun guru kelas lain. Kalau boleh tahu ini Bu Daryatun apa sih yang ingin dicapai ini Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bu?
sebenarnya Bu Dian, kalau ditanya apa yang ingin, saya sederhana saja sih Bu Dian. Saya ingin pembelajaran saya itu apa ya, partisipasi anak itu meningkat paling tidak itu. Yang awal-awal itu paling tidak anak itu tidak cuma diam mendengarkan begitu, karena mungkin aneh pembelajaran yang seperti itu. Nah itu saya ingin apa ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu siswa itu berpartisipasi secara aktif gitu di dalam pembelajaran. Apalagi kan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan bermacam-macam metode, ada saya memutarkan video seperti itu kan. Nah, anak diajak keluar seperti itu contohnya, kemudian berdiskusi. Kemudian dan akhirnya nanti anak-anak juga akan membuat hasil karya atau produk begitu loh Bu Dian. Iya, tentang materi yang sudah mereka pahami dan diajarkan gitu. Alhamdulillah nih Bu ya, saya salut ini dan apresiasi Terima kasih sekali ini Bu ya. Terima kasih sekali Bu Dian. Apa yang sudah Ibu lakukan ini bagus sekali ya, belajar berdiferensiasi. Nah, kalau saya boleh tahu ini langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus ini Bu, dan dapat diterapkan pada semua tingkatan ini Bu. Ya, berarti ini bisa untuk referensi juga mungkin ya. Kalau untuk saya sendiri ini untuk persiapannya sih, untuk yang pertama saya sudah menyiapkan berbagai macam apa ya, konten atau apa iya begitu yang berbeda-beda. Ini tentunya untuk memfasilitasi siswa. Iya, siswa dalam belajarnya itu kan ada yang senang dengan melihat video, ada yang senang mendengarkan cerita, begitu. Ada juga yang senang berkreasi, begitu. Iya. Jadi estetik nih Bu. Betul. Jadi berbagai macam kegiatan. Nah, itu sudah insya Allah sudah kami rancang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, sebagai selain itu juga saya sudah bagaimana ya, berdiskusi lah istilahnya dengan guru-guru lain gitu, dari lain kelas begitu. Saya sudah berdiskusi tentang apa yang sudah saya lakukan, terutama dengan guru mapel yang pasti setiap minggunya kan masuk kelas itu begitu. Bagaimana untuk mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini sebagai hanya acuan ini untuk menerapkan saat Bapak Ibu mengajar begitu. Wah, mantap sekali nih ya Bu ya, langkah Ibu yang dilakukan ya. Insya Allah mudah-mudahan ini baru langkah awal latihan begitu Bu Dian. Alhamdulillah nih Bu. Ini kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan nih atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Lalu dukungan seperti apa ini Bu yang sudah Ibu dapatkan yang lebih menambah semangat ini Bu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Jadi sebelumnya itu saya kemarin sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang kaitannya atau konsultasi lah istilahnya begitu nggih, tentang apa namanya yang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dengan guru lain, Mas Jawat yang tadi saya sebutkan, guru mapel, guru kelas lain. Ya itu ya ada beberapa lah yang sudah saya apa namanya konsultasi kayak gitu. Berbagi apa namanya ya, saling bertukar kabruh begitu Bu Dian ya. Dan sebagian besar dari mereka itu sepertinya antusias Bu Dian, itu antusias untuk terlibat dalam kegiatan yang tadi saya sebutkan itu. Ya, ini bagus sekali ya, ini Ibu udah mendekati sempurna ini terkaitan dari dukungan dan itu kolaborasi dengan teman-teman guru njing Ibu. Kalau dikatakan sempurna mungkin belum. Jadi baru merintis ini malah ujian karena baru beberapa hari begitu nggih. Nah ini Bu ini ya, supaya ini pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan baik nih, bagaimana ini Bu? Menurut saya ini ujian ya. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, karena di sekolah saya ini merupakan hal baru ini ujian ya. Ya Kak, saya yang pertama itu seperti yang saya sampaikan, jadi dengan mencoba mengajak rekan sejawat, paling tidak gendu-gendu rasa begitu nggih. Iya, kemudian dengan guru mapel. Nah, ini tentunya untuk bergabung untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan adanya contoh atau ya melalui nanti bersama-sama berdiskusi dan diseminasi pembelajaran berdiferensiasi itu nantinya kami berharap ada kesinambungan. Jadi ada antara
guru, anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran, guru juga lebih kreatif begitu Bu Dian. Oke. Nah, ini terkait dengan langkah Ibu tadi ya, dalam berkolaborasi dengan rekan dan mengajar mapel. Ini harapan Ibu ke depannya itu seperti apa ini, Ibu? Kalau ditanya harapan, sekarang sih tidak terlalu tinggi-tinggi. Jadi yang pertama itu saya harus bisa berkolaborasi dulu, Bu Dian. Ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya. Nah, semoga dengan berjalannya waktu ini harapan saya ke depan lebih jauh lagi nih Bu Dian ya. Ini pemahaman yang disampaikan dari rekan sejawat itu kepada anak-anak dengan pertimbangan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, ini akan lebih meningkatlah pemahaman anak-anak. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan baik itu hanya dengan baik saja lah ibaratnya ya, baru lancar gitu. Itu sudah bagus menurut saya begitu Bu Dian. Ya. Nah ini ya Bu ya, antara grade 1 sampai 10 ini Bu, kira-kira ada grade berapa ini rekan sejawat Ibu ini? Ada yang bisa dinaikkan atau grade yang diharapkan ini Bu? Kalau grade 1 sampai 10 itu ya, kalau ini karena awal saya mungkin baru 5 saja mungkin. 5 dulu ya, untuk 5 karena ada beberapa guru di sekolah saya itu memang guru yang senior Bu Dian. Ya, sepertinya mereka itu masih terkendala dengan IT juga. Kemudian jadi untuk penerapan diferensiasi mungkin pemahamannya masih agak kurang lah begitu ya. Jadi mengingat pembelajaran yang membutuhkan IT itu, jadi mungkin meskipun guru senior ya nanti berusaha untuk bersama-sama latihan begitu ya. Nah, nanti apabila saya yakin apabila itu dilakukan, karena tadi grade 5 ini ya, kalau dilakukan pelan-pelan mungkin dengan kolaborasi dengan teman yang lain, nah yang senior-senior ini akan bisa menguasai IT. Mungkin grade-nya bisa naik gitu ya, dari 5 ke 7 gitu. Wah, ini menarik sekali nih. Iya betul, karena dengan teman-teman yang lain membantu, kemudian bisa menghandle semuanya itu kan, guru-guru yang masih muda kan bisa membantu untuk guru-guru yang sudah senior dengan aplikasi misalnya, kan mereka kayak guru senior masih awam begitu ya. Jadi mereka mungkin yang muda-muda ini yang kita harapkan untuk bisa lebih bisa lebih untuk memberi contoh gitu. Nah, ini menarik sekali nih Bu, ini antusias ini Bu Daryatun ini ya terkait guru-guru di berusaha sekolah. Saja Bu Dian, optimis begitu. Nah, ini apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi ini Bu dengan rekan guru-guru tadi ya Bu? Ya, kalau untuk itu ya awal semester ini mungkin, karena ini semester awal ya, ini mungkin akan saya melaksanakan kembali pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga meminta teman sejawat untuk melihat pembelajaran saya begitu, sebagai observer begitu kemudian. Nanti kan mereka jadi bisa menilai kekurangan saya begitu ya, kemudian dilihat anak-anak antusnya bagaimana seperti itu. Bisa dengan cara itu mungkin bisa untuk referensi juga. Kemudian dilanjutkan teman sejawat itu bisa membicarakan dengan yang lain seperti itu, harapan saya itu, terutama nanti ada di komunitas belajar. Nanti kita bawa dari hasil observer itu, hasilnya banyak, kita bawa ke komunitas belajar gitu ya, di komunitas sekolah gitu ya. Bagus sekali itu. Nih, alhamdulillah ini ya Bu Daryatun ini ya, nih saya juga sangat bahagia ini karena Ibu sudah menemukan solusi nih untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini. Nah, saya ingin bertanya lagi ini Bu, terkaitan dengan siapa saja yang bertanggung jawab ini Bu, dalam bertanggung jawab yang terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut Ibu. Oh iya, tadi saya sudah menyampaikan di Kombel gitu ya Bu ya. Nah, di situ mungkin saya yang sebagai penanggung jawabnya dalam kegiatan itu. Karena saya yang menginisiatif lah ibaratnya terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru mapel dan guru kelas itu juga nanti terlibat, bergabung, dan insya Allah bersedia begitu. Dan tidak lupa juga dengan Bapak Kepala Sekolah
sebagai pemantau dan juga sebagai pengawasan. Oke nih, bagaimana ini cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana, Bu? Nah, ini dan dari segala hasil diskusi itu yang Ibu lakukan itu terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, akan dapat terimplementasi dengan baik ini, Bu, di kelas. Iya, Bu Dian. Jadi harapan saya nanti bisa betul-betul dilaksanakan di dalam kelas itu. Saya mulai dari saya menghubungi Bapak Ibu guru, guru mapel, guru kelas seperti itu. Lihat atau kalau sekarang istilahnya teman sejawat lah begitu ya. Saya juga akan mencari ruangan yang cocok ataupun yang nyaman lah, terutama kan untuk kegiatan itu. Kemudian memastikan waktu yang benar-benar luang atau senggang begitu untuk Bapak Ibu guru yang lain gitu, untuk berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Jadi, alhamdulillah ini Ibu ya. Ini maaf sekali Ibu, ini kebetulan waktu kita sudah ini Ibu sudah udah habis ini ya. Iya ya, Pak. Terima kasih sekali. Ini saya sangat senang sekali ini bisa berdiskusi dengan Bu Daryatun, bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat tadi ya untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya. Terima kasih sekali Bu Dian ini atas waktunya juga. Saya jadi lega dan long begitu ya. Saya sudah menyampaikan apa yang menjadi kendala saya, dan insya Allah ini yang tadi solusinya insya Allah akan segera dilaksanakan. Dan luar biasa, mudah-mudahan dengan percakapan ini saya bisa menjalankan rencananya begitu yang sudah saya buat dengan baik. Ini akan mendapatkan hasil yang baik juga begitu. Iya, iya Bu, ini ya terima kasih sekali ya Bu ini untuk diskusi kali ini Ibu. Ya ini mudah-mudahan lain kali kita bisa berdiskusi lagi ya. Semoga sukses Ibu ini ya. Amin. Terima kasih sekali Bu Dian atas waktunya juga. Semoga kita sukses bersama ya Bu Dian. Okay. Terima kasih ya Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses kegiatan coaching antara Ibu Dian Setiati selaku coach dan Ibu Daryatun selaku coaching. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pasca supervisi ya Bu Dian. Tadi Bu Dian sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Daryatun ya. Nah, sebagai penutup ini ya Bu Dian, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ini. Jadi seputar coaching yang tadi sudah Bu Dian lakukan dengan Ibu Daryatun, yang kebetulan saya juga tadi memperhatikan kayaknya asik sekali ya kegiatan coachingnya ini. Ini tadi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi kalau saya bisa menangkap. Iya betul ya. Jadi Bu Daryatun ini mengeluhkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Iya betul sekali. Oke. Boleh ya saya mulai percakapannya? Silakan. Oke. Jadi tadi Bu Dian sudah melakukan kegiatan coaching selaku coach. Nah, di sini apa saja yang sudah Bu Dian lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan tadi yang sudah kita sepakati di depan ketika prasupervisi. Apa yang ingin Bu Dian katakan? Indikatornya seperti apa? Oh iya Bu ya. Ini di coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tinta Bu. Nah di sini juga saya sudah menanyakan pertanyaan dengan sesuai dengan tujuannya ini. Nah ini dari identifikasi dan menanyakan rencana aksi dan bertanggung jawab ini sudah saya lakukan Bu. Oke, jadi Bu Dian merasa sudah melakukan itu ya. Nah, boleh nggak nih Bu Dian saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh ya? Oke, tadi saya memberikan sedikit catatan kecil buat Bu Dian ketika Bu Dian melakukan coaching dengan Ibu Daryatun. Jadi menurut saya tadi Bu Dian itu sudah melaksanakan coaching dan sudah menggunakan alur tinta memang ya. Sudah ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian ada rencana aksinya, dan juga tadi ditanyakan juga ada tanggung jawabnya ya. Kapan akan dilakukan seperti itu. Nah, sepertinya yang saya lihat proses ini juga berjalan dengan baik Bu Dian. Nah, Bu Dian juga sudah melakukan atensi atau hadir secara penuh di sini dan mampu menggali potensi dari Bu Daryatun ya, potensi
kompetensi. Jadi ketika Bu Dian itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi pada Bu Daryatun, sehingga Bu Daryatun sendiri mampu mengungkapkan atau menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Dian sendiri. Jadi menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, kan hebat ini ya Bu Dian. Nah, karena proses coaching ini kan sudah kita jalani dengan prinsip coaching yang sesungguhnya. Ini Bu Dian sudah menerapkan prinsip-prinsipnya, kemitraan tadi juga sudah. Jadi tidak terlihat ini antara Bu Dian dengan Bu Daryatun ini tidak seperti atasan dan bawahan, tapi seperti sahabat, gitu ya. Ya, jadi kemitraannya sudah ada. Nah, tetapi nih Bu ya, walaupun kelihatannya sudah sempurna, tapi ada sedikit catatan juga dari saya Bu ya. Tadi mungkin seperti ini Bu. Tadi kan Bu Dian ingin saya mengamati terkait tentang atensi atau kehadiran Bu Dian ketika melakukan kegiatan coaching tadi ya. Saya memberikan catatan untuk Bu Dian. Tadi sudah melakukan betul fokus, Bu Dian memang sudah fokus. Tapi akan lebih baik lagi nih Bu, kalau Bu Dian itu ketika sudah berjalan, kemudian sudah merasa bosan, mungkin di tengah itu Bu Dian sedikit melakukan mindfulness nih Bu Dian. Ya. Jadi belum saya lakukan ya Bu. Iya, jadi kalau nanti pakai mindfulness, jadi keadaannya lebih tenang lagi, lebih fokus lagi, dan kemudian akan mampu lebih menggali lagi solusi-solusi yang akan dilontarkan oleh coaching seperti itu dia. Ya. Nah, jadi catatan saya nanti tadi adalah Bu Dian sebaiknya melakukan mindfulness. Gitu ya Bu Dian? Ya, insya Allah ini Bu akan saya kembangkan untuk selanjutnya. Oke, ya. Nah, selanjutnya nih Bu Dian, kompetensi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching kali ini apa nih Bu Dian? Kan tadi saya sudah memberikan catatan. Untuk tindak lanjutnya, ini Bu Dian mau mengembangkan yang seperti apa lagi? Oh ya, ini tadi saya kurang kayak itu ya Bu, dalam melakukan coaching tadi kurang kesadaran penuh ya untuk mendengarkan coach ya. Dan tadi juga saya apa ya, kalau pada waktu coaching ini ada suasana udah agak bosan, kurang ada mindfulness ya Bu ya. Ini untuk kedepannya mungkin saya akan melaksanakan coaching dengan kesadaran penuh saya, dengan lebih mendengarkan dari permasalahan atau itu coaching ya, dan saya akan melakukan biar tidak terasa bosan. Tadi mungkin saya akan melakukan full mindfulness, bisa juga dengan speaking lainnya ya Bu, biar suasananya tambah apa ya, tambah hangat dan tambah semangat lagi dalam melakukan coaching ini Bu. Oke, mungkin hanya itu saja ya Bu Dian, catatan-catatan kecil yang bisa saya sampaikan ke Bu Dian. Semoga dengan catatan tadi di pasca observasi ini, kemudian ada tambahan-tambahan kecil dari saya, nanti bisa mampu meningkatkan kompetensi yang ingin Bu Dian capai untuk selanjutnya, dan tindak lanjutnya saya tunggu ya Bu Dian untuk kita proses supervisi selanjutnya. Begitu ya Bu Dian ya. Terima kasih nih Bu Ika. Ya, terima kasih untuk supervisi kali ini. Saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.